Paragon. Mereka semua adalah mayat Paragon. Badak guntur tertinggi bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia semakin kaget saat melihat mayat penguasa naga banjir. Secara alami, dia bisa merasakan bahwa garis keturunan penguasa naga banjir mengandung 90% darah naga sejati. Bahkan makhluk tertinggi yang begitu kuat pun sudah mati. Mungkinkah Luming yang membunuhnya? Badak petir tertinggi memandang Luming. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuh Luming, serta tekanan mencekik yang dia pancarkan. Hatinya bergetar. Sudah berapa lama, dia sudah sangat kuat. Badak petir tertinggi merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Luming melirik sekilas ke badak guntur tertinggi. Ketika dia menekan Thunder Rhino Supreme, dia telah mengukir formasi besar di tubuhnya. Selama ini, Thunder Rhino Supreme dengan patuh tetap berada di dalam diagram gunung dan sungai. Namun, Luming tahu bahwa badak petir tertinggi pasti tidak yakin dan pasti mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tujuan Luming memasuki kali ini adalah untuk mengintimidasi Thunder Rhino Supreme. Benar saja, yang tertinggi Luming benar-benar tercengang saat melihat begitu banyak mayat yang maha tinggi. Thunder Rhino, ikuti aku keluar dan bunuh musuh. Suara Luming terdengar, dan badak guntur tertinggi menganggukkan kepalanya berulang kali. King kecil, ayo kita keluar bersama. Dengan lambaian tangannya, Luming membawa Xian Yanxing dan badak petir tertinggi keluar dari diagram gunung dan sungai. Petir badak, pergi, ke sana. Luming berkata sambil menunjuk ke arah pintu keluar kota kuno itu. Haiyu sudah melarikan diri dari pintu keluar. Ya. Tubuh Thunder Rhino Supreme mengembang dengan cepat. Luming dan Xian Yanxing berdiri di atas tubuhnya. Dengan raungan yang keras, Thunder Rhino Supreme berlari menuju pintu keluar kota kuno. Ya Tuhan, kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Dia bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang kaisar, atau bahkan menekannya. Itu terlalu menakutkan. Tingkat kultivasi Luming hanya berada di alam dewa spiritual yang sempurna, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kuncinya adalah berapa umur Luming. Tidak normal, mengerikan. Luming pasti mengejar Haiyu. Ayo keluar dan lihat. Para penonton gempar. Mereka tidak bisa mengendalikan emosi sama sekali. Bahkan beberapa ahli maha tinggi berteriak seolah-olah mereka kehilangan kendali. Fluktuasi yang disebabkan oleh Luming terlalu mengejutkan. Kemudian, sekelompok orang bergegas menuju pintu keluar kota kuno. Setelah beberapa saat, Luming tiba di pintu keluar kota kuno dengan menaiki badak guntur. Badak guntur menyerbu masuk, dan saat berikutnya, mereka muncul di laut dalam. Tekanan besar menekan mereka. Hualala, Luming melambaikan tangannya dan air laut di sekitarnya sepertinya berada di bawah kendalinya. Itu bergerak ke samping secara otomatis dan sebuah bagian muncul. Bas! Badak petir tertinggi dikejutkan oleh metode Luming. Dia kemudian meraung dan bergegas. Dengan bantuan Luming, kecepatan tertinggi badak petir menjadi sangat cepat. Seperti sambaran petir, mereka bergegas. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah keluar dari laut dalam sedalam 300.000 meter dan keluar dari permukaan. Begitu dia keluar dari laut, Luming menemukan bahwa udara dipenuhi manusia. Saat Luming berlari keluar, mata semua orang tertuju padanya. Namun, pandangan Luming tertuju pada salah satu dari mereka. Haiyu. Haiyu tidak melarikan diri setelah dia keluar dari laut. Dia menatap Luming dengan dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Luming, bagaimana kabar saudaraku, orang Haiti? Haiyu berteriak, dia ingin membunuhku, bagaimana menurutmu? Jangan khawatir, aku akan segera menurunkanmu untuk menemaninya. Luming mencibir, kata-katanya menyebabkan keributan. Apa, saat kamu melihat Haiyu melarikan diri dengan tergesa-gesa tadi, kamu sangat ketakutan? Apakah itu karena dia? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun kekuatan tempur Luming kuat, dia tidak mungkin menjadi tandingan Haiyu. Itu aneh. Siapakah yang memperoleh metode penanaman tubuh roh murni? Orang-orang yang menunggu di luar terkejut melihat Haiyu melarikan diri dari laut dengan ekspresi ketakutan. Bagaimana dia bisa melakukan itu dengan kultivasinya? Mereka berspekulasi bahwa monster kuat telah muncul di dasar laut yang bahkan Haiyu pun bukan tandingannya. Namun, sepertinya Haiyu melarikan diri ketakutan karena Luming. Beraninya kamu membunuh penduduk laut yang menekan rumah Marsekal. Anda harus dieksekusi dengan 1000 luka. Saat ini, suara dingin datang dari sisi Haiyu. Luming menoleh dan pupil matanya sedikit menyusut. Seorang lelaki tua berjubah ungu keemasan berdiri di samping Haiyu. Sebelumnya, aura lelaki tua itu telah disembunyikan. Dia tampak seperti orang tua biasa. Itu sebabnya Luming tidak memperhatikannya. Namun, saat tetua itu berbicara, aura yang mendominasi keluar dari tubuhnya. Tekanannya seberat gunung dan menekan Luming. Kaisar, Luming mau tidak mau berkata. Di saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Haiyu tidak melarikan diri.
Ternyata ada kaisar laut yang menekan rumah marsekal di sini. Ini adalah kaisar sejati. Tidak bagus, ini kaisar, ayo pergi. Di bawah kaki Luming, badak guntur tertinggi merasakan aura tetua berjubah ungu dan emas. Dia berteriak ngeri dan berbalik untuk melarikan diri. Bang! Titik. Telapak tangan Luming memukul kepala Thunder Rhino Supreme, hampir menyebabkannya meledak. Kepala Thunder Rhino Supreme berdengung dan dia linglung sejenak. Untuk apa kamu lari? Bukankah dia hanya seorang kaisar? Apakah kamu harus begitu takut? Luming melirik badak petir tertinggi dan berkata dengan nada menghina. Tapi dia seorang kaisar. Badak guntur tertinggi masih ketakutan setengah mati, tetapi ketika dia melihat tatapan tajam Luming, dia menggigil ketakutan. Dia hanya bisa menghentikan langkahnya dan melihat ke arah tetua berjubah ungu dan emas dengan ekspresi waspada. Dia meratap di dalam hatinya, mendesah bahwa Luming sedang mendekati kematian dan seharusnya tidak menyeretnya ke dalamnya. Luming tidak melarikan diri. Pikiran yang sama terlintas di benak yang lain. Menghadapi kaisar, dia mungkin tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi sebaiknya dia tidak melarikan diri. Beberapa orang menebak, hehe, aku sudah membunuh Hai Tian. Aku akan membunuh Hai Yu juga. Jika Anda ingin menghentikan saya, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Luming tersenyum tipis. Kata-kata yang luar biasa. Tetua berjubah ungu emas berteriak dengan dingin. Namun, dia tidak berani meremehkan Luming. Hai Yu telah memberitahunya tentang kekuatan tempur Luming. Dia tahu betul betapa kuatnya Hai Yu dengan senjata spiritual kaisar. Bahkan jika dia lebih lemah darinya, dia tidak ketinggalan jauh. Namun, Luming mampu menekan Hai Yu. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Omong kosong, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghentikanku. Membunuh. Luming tidak mau repot-repot membuang nafasnya pada pihak lain. Dia berteriak dingin dan mengambil langkah maju, menuju Hai Yu. Betapa sombongnya, saya ingin melihat seberapa berharganya Anda. Wilayah bumi. Penatua berjubah ungu emas mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke udara. Lingkaran coklat kekuningan menyebar dan menyelimuti Luming. Domain? Ini adalah domain nyata, bukan prototipe dari alam tertinggi. Kecepatan pemahaman yang menyelimutinya sangatlah cepat. Begitu muncul, itu menyelimuti Luming. Seketika, Luming merasakan tekanan yang mengerikan di tubuhnya. Seolah-olah ratusan gunung menekannya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan penghancur menyerang Luming. Dengan atribut berbeda memiliki efek berbeda, tetapi kekuatan mereka sangat mengejutkan. Ini adalah wilayah bumi. Tidak hanya memiliki efek menjebak musuh, tapi juga memiliki teknik ofensif yang mengerikan. Eksistensi di bawah level kaisar, setelah terjebak dalam domain, tidak akan memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, dan akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Buka, raungan naga terdengar dari dalam tubuh Luming saat 9 aliran energi naga meledak. Pada saat yang sama, dia meminjam kekuatan garis keturunan ketiganya, memberi Luming kekuatan yang menakutkan. Ledakan, telapak tangan Luming setajam pisau. Dia menggunakan seni surgawi yang menekan penjara dan menyerang. Ya, telapak tangan ini seperti pedang surgawi yang muncul di dunia. Dengan satu tebasan, langit dan bumi terbelah. Sebuah kekuatan yang sangat kuat meledak. Wilayah bumi tetua berjubah ungu emas bergetar hebat saat Luming dengan paksa membuat lubang di dalamnya. Ekspresi tetua berjubah ungu emas berubah. Sosoknya bersinar dan dia muncul di wilayah tersebut. Dia menunjuk ke arah Luming. Saya ingin merasakan kekuatan seorang kaisar. Vitalitas sebenarnya dalam tubuh Luming mendidih. Budidaya lingkaran besar alam dewa spiritual dilakukan secara ekstrim. Luming menyerang dengan telapak tangannya lagi, dan telapak tangan ini bertabrakan dengan jari pihak lain. Ledakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga dan wilayah bumi berguncang hebat. Luming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Dia melangkah ke udara dan mundur. Namun, tetua berjubah ungu emas juga mundur beberapa langkah. Itu adalah tubuh roh. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Luming menghirup udara keruh dan merenung dalam hatinya. Seorang kaisar bela diri memang luar biasa. Tetua berjubah ungu emas berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama, namun kekuatan tempurnya dianggap kuat bahkan di antara kaisar bela diri tingkat pertama. Luming sedikit dirugikan pada langkah sebelumnya. Namun, kekuatan tempur Luming masih jauh dari ditampilkan sepenuhnya. Meski begitu, tetua berjubah ungu emas terkejut. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Apakah dia masih seorang seniman bela diri di lingkaran besar tahap dewa spiritual? Mata. Tetua berjubah ungu emas menjadi serius. Di samping, yang lain sudah tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Luming sebenarnya bisa melawan kaisar. Dia terselubung di wilayah kaisar dan masih bisa bertarung langsung dengan kaisar. Sungguh sulit dipercaya. Lagi, Luming mundur selangkah dan menginjak udara, menghancurkan kehampaan. Dia terus menerkam orang tua berjubah ungu emas. Dalam proses menerkam ke depan, 9 garis keturunan naga muncul.
Lu Ming melakukan fusi meridian darah dan berubah menjadi 9 naga. Bas, wosh. Setelah berubah menjadi 9 naga, dia menyerang dengan cakar naganya dan mengeksekusi segala macam teknik bela diri penciptaan. Dia menggunakan begitu banyak teknik bela diri penciptaan pada saat yang bersamaan. Tetua berjubah ungu emas memasang ekspresi serius di wajahnya. Tangannya bersinar dan sepasang sarung tangan senjata roh muncul di tangannya. Tentu saja, itu bukanlah senjata kaisar, tapi senjata spiritual tingkat 9 biasa. Senjata spiritual kaisar, bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Banyak kaisar yang tidak memilikinya. Dengan sarung tangan senjata roh, tubuh tetua itu mulai membengkak, dan otot-ototnya mulai menggeliat. Lapisan cahaya kuning tanah muncul di permukaan ototnya saat dia mendorong kekuatan tubuh rohnya hingga batasnya dan meninju beberapa kali. Kekuatan tiap pukulan lebih kuat dari kekuatan jari sebelumnya. Kekuatan tinju bertabrakan dengan cakar naga 9 naga. Tapi kali ini, begitu keduanya bersentuhan, ekspresi si tetua berubah drastis. Tubuhnya bergetar, dan cahaya kuning tanah di sekelilingnya bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa kali bergemuruh, tubuh tetua berjubah ungu emas terlempar. Dia mundur beberapa ribu meter di udara, meninggalkan celah ruang yang panjangnya beberapa ribu meter. Namun, tubuh Lu Ming tidak bergerak sedikit pun. Ini. Di tempat kejadian, semua orang sekali lagi tercengang. Kaisar sebenarnya dirugikan dan dikirim terbang ribuan meter. Kekuatan seorang kaisar hanya biasa saja. Karena kamu ingin bergerak, aku akan mengirimmu pergi dulu. Mati, Lu Ming berteriak dengan dingin. Dia memutar tubuh naganya dan menyerbu ke arah tetua berjubah ungu emas. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tetua berjubah ungu dan emas terkejut saat dia dengan paksa menekan darah mendidih di tubuhnya. Kekuatan tempurnya dianggap kuat bahkan di antara kaisar bela diri tingkat pertama. Namun, dia bukanlah tandingan pemuda di lingkaran besar alam dewa spiritual. Ini seperti sebuah fantasi. Bagaimana seorang seniman bela diri di lingkaran besar alam dewa roh bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Jika itu adalah dewa spiritual lingkaran besar biasa, dia akan mampu membunuh mereka dengan satu tamparan. Melihat Lu Ming mendatanginya lagi, tetua berjubah ungu emas hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung sengit. Namun, Lu Ming telah berubah menjadi 9 naga dan kekuatannya meningkat pesat. Pada cakar naganya, dia menggunakan teknik seni bela diri berbeda dengan konsep berbeda secara bergantian. Kekuatannya sangat mengejutkan. Beberapa cakar naga juga bisa menggunakan teknik penjara yang menekan surga, memberikan banyak tekanan pada tetua berjubah ungu emas. Meskipun tetua berjubah ungu emas telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia bukanlah tandingan pihak lain. Dia berada dalam posisi yang dirugikan begitu mereka saling bertukar pukulan. Setelah beberapa gerakan, dia dicakar oleh Lu Ming. Jika bukan karena dia telah mengembangkan tubuh spiritual bumi, yang lebih defensif dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dia akan mati. Meski begitu, dia masih merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saat ini, laut bergolak dan banyak sosok bergegas keluar. Mereka adalah para ahli yang telah memasuki kota bawah laut kuno. Mereka semua bergegas keluar. Begitu mereka bergegas keluar, mereka terkejut melihat Lu Ming dan tetua berjubah ungu emas bertarung. Itu adalah kaisar. Ya Tuhan, Lu Ming telah sepenuhnya menindas raja. Raja terluka. Teriakan alarm terdengar. Mereka telah melihat kekuatan tempur Lu Ming di kota kuno. Namun, ketika mereka melihat Lu Ming melukai seorang kaisar dengan mata kepala sendiri, dampaknya masih sangat kuat. Ledakan, ledakan, Pertempuran berlanjut, dan hanya dalam selusin gerakan, tetua berjubah ungu emas dipukuli hingga dia memuntahkan banyak darah. Rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat menyedihkan. Dia sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Meskipun dia memiliki wilayah dan tubuh rohnya, itu tidak ada gunanya. Lu Ming terlalu kuat dan telah melampaui dirinya sepenuhnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Menyerang. Lu Ming berteriak dan menyerang dengan cakarnya. Cakar ini merupakan perpaduan dari 5 teknik penciptaan seni bela diri dan terdapat kilatan cahaya yang kacau. Cakar ini membuat tetua berjubah ungu emas merasakan ancaman yang fatal. Memotong. Mati. Tetua berjubah ungu emas itu meraung. Sebuah kapak perang tiba-tiba muncul di tangannya. Kapak perang itu dengan cepat bertambah besar dan berubah menjadi kapak raksasa yang menopang langit. Ia berdiri di antara langit dan bumi, dan tekanan kekaisaran yang sangat mengerikan menyebar. Senjata spiritual kaisar. Kapak perang ini sama dengan yang digunakan Haiyu sebelumnya. Tampaknya Haiyu telah memberikan senjata spiritual kaisar kepada tetua berjubah ungu dan emas. Tidak heran Haiyu begitu percaya diri dan tetap di sini. Seorang kaisar yang menggunakan senjata spiritual kaisar dan makhluk tertinggi yang menggunakan senjata spiritual kaisar adalah dua hal yang sangat berbeda.
Ketika seorang seniman bela diri agung menggunakan senjata spiritual kaisar, dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Ketika seorang kaisar menggunakan senjata spiritual kaisar, kekuatannya akan sangat menakutkan. Lelaki tua berjubah ungu emas itu mengendalikan kapak perangnya seolah-olah dia bisa membelah langit dan bumi. Bas! Kapak tempur itu jatuh, dan pancaran kapak besar itu bertabrakan dengan cakar 9 naga. Boom! Kekuatan itu menyapu hingga puluhan ribu mil. Titik cahaya terang muncul di tempat kapak dan cakar naga bertabrakan, dan lingkaran riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar. Hualala! Di lautan di bawah, ombak besar naik dan bergulung ke langit. Ini seperti akhir dunia. Ruang itu benar-benar musnah, memperlihatkan ruang yang gelap gulita. Awan di langit seketika menghilang tanpa bekas. Untungnya jarak penonton cukup jauh. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di bawah alam yang maha tinggi yang mampu bertahan dari gelombang energi ini. Meski begitu, pemandangan mengerikan tersebut masih membuat banyak orang merinding dan mundur. Tempat di mana kapak raksasa dan cakar naga bertemu mengeluarkan suara mendesis, dan cakar naga terus bergetar. Bang! Pada akhirnya, serangan Luming tidak sebanding dengan kapak raksasa itu dan hancur. Cakar naga meledak dan 9 tubuh naga terlempar ratusan mil jauhnya dengan kekuatan yang kuat. Untungnya, 9 naga terbentuk dari kekuatan garis keturunan Luming. Setelah cakar naga meledak, ia segera mengembun kembali. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Senjata spiritual seorang kaisar memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri tertinggi. Tatapan Luming agak serius. Senjata spiritual Kaisar Haiyu telah membuat kekuatan tempurnya mencapai tingkat kaisar biasa. Namun, senjata spiritual kaisar yang digunakan oleh tetua berjubah ungu emas jauh lebih kuat. Luming bukan tandingan mereka. Senjata spiritual kaisar terlalu kuat. Luming bukan tandingannya. Dia sudah selesai. Apakah orang seperti itu akan mati di sini hari ini? Banyak orang berteriak ketakutan. Beberapa merasa sombong, sementara yang lain merasa kasihan. Haha, aku tahu itu. Seorang kaisar yang menggunakan senjata spiritual kaisar akan sepenuhnya menekan Luming. Luming, kamu ingin melawanku? Pergi ke neraka. Haiyu tertawa, matanya galak. Sudah berakhir, sudah berakhir. Di kejauhan, badak petir agung terus menggeram. Sebelumnya, ketika Luming menunjukkan kekuatannya dan melukai seorang kaisar dengan parah, badak petir tertinggi mengira dia sedang bermimpi. Itu hanya terjadi sebentar saja. Saat Luming bertarung dengannya, dia harus mengandalkan kuali petir dan hewan peliharaannya untuk mengalahkan dan menekannya. Namun, baru beberapa bulan berlalu dan Luming mampu mengalahkan seorang kaisar dengan kekuatannya sendiri, apalagi dia. Jika Luming ingin membunuhnya, dia mungkin bisa melakukannya dengan sebuah tamparan. Awalnya, dia sudah memutuskan untuk mengikuti Luming dengan patuh di masa depan. Dengan orang yang begitu sombong, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari kemalangan ini dengan menjadi Gunung Luming. Namun, ketika dia melihat Luming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, hatinya tenggelam. Akhir apa, Luming tidak akan kalah. Xian Yanxing menamparkan kepala badak guntur tertinggi dan memarahinya. Dia sangat percaya diri pada Luming. Selain itu, dia tahu bahwa Luming telah mengembangkan kehendak kekacauan yang legendaris. Sampai sekarang, Luming belum menggunakan kehendak kekacauan. Dia tetap tidak akan dikalahkan bahkan setelah ini. Badak guntur tertinggi merasa skeptis. Mati, penatua berjubah ungu emas memegang kapak perangnya dan mengayunkannya, membelah ruang menjadi dua. Kekuatan dahsyat itu sepenuhnya menyelimuti Luming, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Mari kita lihat seberapa jauh aku bisa melangkah tanpa menggunakan niat kekacauan. Mata Luming bersinar dengan semangat juang yang kuat. Di atas kepalanya, kuali guntur muncul dan berubah menjadi seukuran gunung. Dia bergegas menuju kapak perang dan, pada saat yang sama, menggunakan 9 langkah naga dan menyerang dengan cakar lainnya. Itu juga merupakan perpaduan dari 5 teknik niat seni bela diri. Dentang, kuali guntur adalah yang pertama terkena. Itu bertabrakan dengan kapak perang dan terlempar. Serangan Luming tiba dan menghantam kapak perang. Di tengah ledakan keras, Luming mundur lagi. Namun, kali ini, dia mundur jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya karena kuali guntur telah mengimbangi sebagian kekuatan kapak perang. Hanya itu yang kamu punya, sekali lagi. Luming mengendalikan kuali petir dan menyerang lagi. Luming tidak menggunakan kehendak kekacauan. Sebaliknya, dia menggunakan kuali guntur sebagai pendukung dan terutama menggunakan 5 jenis teknik seni bela diri untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan tetua berjubah ungu emas. Dengan cara ini, meskipun Luming masih berada dalam posisi yang sedikit dirugikan, ini bukanlah pertarungan sepihak dan dia tidak akan berada dalam keadaan cemas. Keduanya bertarung sengit, dan area dalam jarak puluhan ribu mil menjadi medan pertempuran mereka. Di lautan, ombak besar sedang bergelombang. Pulau itu tersapu oleh kekuatan yang menakutkan. Itu meledak dan berubah menjadi abu, menghilang dari laut. Di langit yang jauh,
banyak orang berdiri di sana, menatap medan perang dengan mata terbuka lebar. Mereka menahan napas, tidak mau melewatkan satu hal pun. Mata beberapa seniman bela diri agung bahkan bersinar saat mereka menatapnya. Jarang sekali seorang kaisar mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan hidup dan mati, dan hal ini memberi mereka inspirasi. Segera, keduanya bertukar ratusan gerakan. Bagus, 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 haha. Lu Ming melolong panjang dan tertawa terbahak-bahak. Dalam pertempuran ini, selain niat kekacauan, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan bersenang-senang. Selama periode waktu ini, kemajuannya terlalu cepat dan yayasannya agak tidak stabil. Setelah pertempuran ini, dapat dianggap telah sepenuhnya stabil dan kokoh seperti batu. Pada saat yang sama, selama pertempuran, Lu Ming merasa pemahamannya tentang 5 teknik penciptaan seni bela diri semakin dalam, seolah-olah dia bisa membuat terobosan kapan saja. Terlebih lagi, Lu Ming menggunakannya bersama-sama. Begitu dia berhasil menerobos, kelima jenis teknik seni bela diri akan menerobos dan mencapai tingkat keempat. Kekuatan dari 5 teknik bela diri penciptaan pasti akan meningkat lagi setelah mencapai tingkat keempat. Brengsek, bagaimana mungkin seekor semut di lingkaran besar tingkat dewa spiritual bisa memiliki kehebatan bertarung yang begitu mengejutkan? Semakin banyak mereka bertarung, semakin terkejutlah tetua berjubah ungu emas itu. Orang ini harus dibunuh. Jika tidak, akan ada masalah yang tiada habisnya di masa depan. Aku hanya akan membuang waktuku bersamanya. Sebagai seorang kaisar, yuanku yang sebenarnya pasti lebih kuat dari yuannya, dan aku akan bisa bertahan lebih lama. Tetua berjubah ungu emas merenung. Setelah mengambil keputusan, dia terus menyerang Lu Ming. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertukar lebih dari selusin gerakan. Tiba-tiba, cakar naga Lu Ming tersapu. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Haha, aku sudah menerobos. Saya telah menembus teknik penciptaan seni bela diri. Lu Ming sangat gembira. Setelah pertempuran sengit, 5 teknik kreasi seni bela diri Lu Ming akhirnya berhasil menembus dan memasuki tingkat keempat. Ledakan. Dalam pertukaran ini, Lu Ming mundur, tetapi tetua berjubah ungu emas juga didorong mundur. Gambaran, Lu Ming berada dalam posisi yang tidak menguntungkan pada awalnya. Sekarang, dengan bantuan kuali guntur, dia setara dengan tetua berjubah ungu emas. Ah! Menjijikkan. Tetua berjubah ungu dan emas secara alami merasakan terobosan Lu Ming dalam teknik seni bela diri. Dia meraung di dalam hatinya dan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Setelah pertempuran sengit, dia tidak hanya tidak membunuh Lu Ming, tetapi dia juga membantu Lu Ming menerobos teknik seni bela dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya merasakan ada nafas yang tersangkut di dadanya, dan sangat tidak nyaman hingga dia ingin mati. Sungguh menyedihkan. Alih-alih membunuh Lu Ming, dia malah membantunya. Haha. Aku benar-benar harus berterima kasih. Namun, pertarungan ini harus berakhir di sini. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Lapisan aura berkabut menyebar dari tubuhnya, berubah menjadi warna kekacauan. Kuali petir bergetar sedikit dan menyusut dengan cepat, terbang kembali ke glabella Lu Ming dan menghilang. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ming menyusut dan kembali ke bentuk manusianya. Lu Ming menyimpan kuali petir dan kembali ke bentuk manusianya. Dia berjalan menuju sesepuh berjubah ungu emas. Apa yang dia lakukan? Penonton di sekitarnya sedikit terkejut. Lu Ming mengejutkan para penonton. Lu Ming mampu bersaing dengan tetua berjubah ungu dan emas dengan bantuan kuali petir, tapi sekarang, Lu Ming telah menyingkirkan kuali petir dan bahkan membatalkan fusi darah meridian. Dia sedang menuju ke arah tetua berjubah ungu dan emas. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba bunuh diri? Banyak orang yang dipenuhi keraguan. Saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan. Pergi ke neraka. Tetua berjubah ungu emas itu meraung di dalam hatinya. Dia memegang kapak raksasa dengan kedua tangannya dan menuangkan yuan aslinya ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan domainnya dan mengaktifkan kekuatan domain di dalam kapak raksasa, mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Bas! Kapak besar, lebih besar dari gunung, menimpa Lu Ming. Ekspresi Lu Ming tenang saat menghadapi kapak. Dia tidak berniat menggunakan kuali petir untuk melawan. Penindasan penjara. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan otot-otot di tubuhnya menggeliat. Udara kekacauan merasuki tubuhnya, terutama di tinjunya, tempat udara kekacauan paling padat. Kekacauan akan terjadi. Lu Ming akhirnya menggunakan kehendak kekacauan. Lu Ming menggunakan esensi vitalnya, 9 aliran energi naga, dan kekuatan garis keturunan ketiganya sebagai dasar untuk menggunakan teknik surga penekan penjara. Dengan dukungan konsep chaos, dia melayangkan pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Lu Ming sepertinya bergerak perlahan, tetapi kenyataannya, tinju itu terbang menuju tetua berjubah ungu emas dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa yang ingin dilakukan Lu Ming? Dia menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata spiritual kaisar. Gila,
dia gila. Dia mencari kematian. Petik 2. Putra surga yang sombong telah jatuh. Tindakan Luming menimbulkan keributan. Luming telah meninggalkan kuali petir dan menghilangkan fusi darah. Pada akhirnya, dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata spiritual kaisar. Jika dia tidak gila, lalu apa? Tidak ada yang tahu mengapa Luming melakukan hal seperti itu. Haha, aku tidak peduli kegilaan apa yang akan kamu alami. Pergi ke neraka. Mata Hayu dipenuhi kegembiraan. Wajahnya galak, tapi hatinya tertawa. Di seluruh tempat, hanya satu orang, bukan, hanya satu kura-kura, yang mengetahui triknya, dan itu adalah Dandan. Kalau begitu, itulah kekacauan yang akan terjadi. Kapan Luming menguasai kehendak kekacauan? Mulut Dandan ternganga dan lidah terikat, sepasang mata kura-kura terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, tinju Luming bertabrakan dengan kapak perang senjata spiritual kaisar. Semua orang mengira Luming akan dihancurkan seperti rumput liar kering dan kayu busuk, dia akan terluka parah oleh kapak, atau bahkan dibunuh. Namun, adegan tersebut tidak muncul. Sebaliknya, itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Tinju dan kapak perang bertabrakan. Kapak tempur itu benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan terus bergetar. Pada saat ini, tetua berjubah ungu emas sepertinya menderita pukulan yang mengerikan. Lengan dan bahkan tubuhnya gemetar karena kapak raksasa. Kemudian, wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Bas! Kapak raksasa itu bergetar. Orang tua berjubah ungu emas tidak bisa lagi memegang kapak raksasa itu. Kapak raksasa itu lepas dari tangannya dan terbang ke langit. Ada keheningan total antara langit dan bumi. Semua orang tercengang. Mata mereka terbuka lebar, dan mulut mereka ternganga. Seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka, dan mereka tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Kekacauan akan terjadi. Ini benar-benar kehendak kekacauan. Hanya Dandan yang bergumam pada dirinya sendiri. Kicau. Gelembung itu tidak berbahaya. Dia mengedipkan mata polosnya dan sepertinya bersorak untuk Luming. Orang ini, kata Xian Yanxing lembut. Meskipun dia tahu bahwa Luming telah berhasil mengembangkan konsep kekacauan, dia masih terkejut dengan kekuatannya. Adapun badak guntur tertinggi, dia benar-benar ketakutan. Kekuatan niat keos sungguh mengejutkan. Bibir Luming membentuk senyuman. Dikatakan bahwa langit dan bumi berevolusi dari kekacauan. Ada kekacauan ki di langit dan bumi, yang merupakan harta paling orisinal dan paling berharga. Dikatakan bahwa gumpalan ki yang kacau dapat meruntuhkan langit dan menghancurkan gunung. Kekacauan juga akan memiliki karakteristik kekacauan ki. Itu sangat berat dan kuat. Dikombinasikan dengan keterampilan surga yang menekan penjara, mereka saling melengkapi dengan baik. Dengan sebuah pukulan, dia membuat kapak raksasa milik tetua itu terbang dan melukainya. Membunuh, mati, Luming berteriak. Dia melangkah maju, dikelilingi oleh kekacauan, dan meninju lagi. Ledakan, langit mulai runtuh kemanapun tinju Luming lewat, seolah-olah sebuah lubang hitam muncul di langit. Niat kekacauan menyebar dan sepenuhnya terkunci pada sesepuh berbaju ungu dan emas. Ekspresi tetua berjubah ungu emas berubah saat dia meraung dan meninju dengan seluruh kekuatannya, berharap untuk memblokirnya. Ledakan, titik. Saat kedua tinju bertemu, wilayah kekuasaan tetua berjubah ungu dan emas itu hancur di bawah tekanan yang menakutkan. Kemudian, ia menembus kekuatan tinju tetua berjubah ungu emas dan mendarat di tinjunya. Kaca, suara patah tulang terdengar. Meskipun tetua berjubah ungu emas telah mengembangkan tubuh roh, itu tidak ada gunanya. Telapak tangannya berubah bentuk, dan seluruh lengannya terpelintir. Lelaki tua berjubah ungu emas itu berteriak ketika dia dikirim terbang ratusan mil jauhnya. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah. Namun, lelaki tua berjubah ungu emas itu tidak berani tinggal. Dia berbalik dan berlari. Teknik elemen angin. Luming menggunakan teknik elemen angin dan sosoknya seperti hantu. Dalam sekejap, dia mendekati tetua berjubah ungu emas dengan kecepatan ekstrim. Dari jarak 100 mil, dia melayangkan pukulan. Saat kekuatan tinju menekan ke depan, ruang dalam jarak beberapa ratus mil di depan Luming hancur. Kekuatan tinju yang menakutkan melonjak ke arah tetua berjubah ungu emas seperti banjir yang mengamuk. Ini adalah penindasan terhadap kekuasaan. Itu sederhana dan langsung, tetapi tidak ada cara untuk menghindar. Orang tua berjubah ungu emas hanya bisa melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Namun, dia telah kehilangan senjata spiritual kaisarnya. Bahkan jika Luming tidak menggunakan kehendak kekacauan, dia masih bisa menekannya. Dia sama sekali bukan tandingan Luming. Kekuatan tinju itu hancur, dan lelaki tua berjubah ungu dan emas itu berguling-guling di udara seperti anak ayam kecil. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak, dan darah muncrat dari mulutnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut Luming. Dia menggunakan teknik elemen angin dan muncul di depan tetua berjubah ungu emas dalam sekejap.
Dia memegang kekosongan di tangannya dan konsep kekacauan diringkas menjadi tombak panjang. Tombak panjang itu bagaikan kilat saat menusuk ke arah dantian si tua. Tidak, ampuni hidupku. Tetua berjubah ungu emas itu meraung, tapi Lu Ming tidak tergerak sama sekali. Dia menusukkan tombak panjangnya ke bawah. Puff! Tombak yang dipadatkan oleh kehendak kekacauan itu sangat tajam. Ia dengan mudah menembus tubuh spiritual lawan dan menembus dantian, menembus dewa spiritual lawan. Kekuatan tombaknya meledak, dan tetua berjubah ungu emas mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Namun, setelah hanya bernafas, tidak ada suara lagi, dan kekuatan hidupnya menghilang. Orang tua berjubah ungu emas, kaisar suatu generasi, telah mati. Surga, ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sudah merasa mati rasa dan sama sekali tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mustahil, Hai Yu meraung. Matanya merah dan dia tidak percaya. Sekarang giliranmu. Lu Ming memusatkan perhatian pada Hai Yu. Dia bergerak dan menuju ke arahnya. Tidak, tubuh Hai Yu menjadi dingin dan dia lari seperti orang gila. Namun, bahkan kaisar pun tidak dapat lepas dari tangan Lu Ming. Selain itu, teknik elemen angin Lu Ming memiliki kecepatan yang ekstrim. Dia menyusul Hai Yu dalam sekejap dan melayangkan pukulan. Kekacauan akan menekan Hai Yu. Hai Yu menjerit kesakitan. Tubuhnya terkoyak dan dewa rohaninya meledak. Makhluk tertinggi seperti Hai Yu, yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Lu Ming. Terengah-engah terdengar di tempat kejadian. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu hanya bereaksi sekarang. Semua orang memandang Lu Ming dengan kaget. Kaisar telah dibunuh oleh Lu Ming. Hasil ini di luar dugaan semua orang dan terlalu mengejutkan. Dia adalah seorang kaisar. Dalam sejarah, ada juga orang-orang jenius yang tiada taranya yang bisa melompati level untuk bertarung. Tidak jarang melihat seseorang di alam maha tinggi melompati levelnya untuk melawan seorang kaisar. Namun, itu hanyalah pertempuran besar. Itu hanya perlawanan, bukan penindasan. Hanya ada sedikit supremes yang bisa menekan kaisar. Belum lagi membunuh seorang kaisar. Bahkan jika seorang kaisar tidak bisa mengalahkannya, mereka masih memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Terlebih lagi, seniman bela diri tertinggi mengolah tubuh roh dan memiliki vitalitas yang sangat kuat, membuat mereka sangat sulit untuk dibunuh. Hanya ada beberapa kasus supremes yang membunuh kaisar di benua reruntuhan ilahi sejak zaman kuno. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming hanya berada di lingkaran besar alam dewa spiritual. Lingkaran besar alam dewa spiritual bisa membunuh seorang kaisar. Contoh seperti itu belum pernah terjadi di kelompok benua reruntuhan ilahi. Tidak ada catatan tentang hal itu dan tidak pernah terdengar sebelumnya. Lu Ming telah menciptakan sejarah. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lu Ming, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Siapa di antara kalian yang masih ingin menghentikanku? Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Semua pembangkit tenaga listrik, termasuk yang maha tinggi, segera menundukkan kepala setelah menatap mata Lu Ming. Mereka tidak berani menatap matanya. Pembangkit tenaga listrik yang memasuki kota kuno bawah air tahu bahwa Lu Ming telah memperoleh metode budidaya tubuh roh murni, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Lelucon yang luar biasa, Lu Ming bahkan telah membunuh seorang kaisar. Siapapun yang angkat bicara akan mendekati kematian. Kalau begitu, Lei Si, ayo pergi. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menyimpan mayat sesepuh berjubah ungu emas ke dalam diagram gunung dan sungai, lalu kembali ke belakang petir badak tertinggi. Bas! Badak petir tertinggi mengeluarkan raungan gembira, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Dia merentangkan keempat kakinya dan berlari menuju laut. Dia sangat bersemangat. Sekarang, dia sangat mengagumi Lu Ming. Dia tidak berpikir dua kali. Dia sudah memutuskan untuk mengikuti Lu Ming selama sisa hidupnya. Bahkan jika Lu Ming mengusirnya, dia akan mengikuti Lu Ming tanpa malu-malu. Lingkaran besar alam dewa spiritual mampu membunuh seorang kaisar. Jenius seperti itu belum pernah muncul dalam sejarah. Di masa depan, menjadi kaisar adalah suatu hal yang pasti. Bahkan akan mudah baginya untuk mendominasi kelompok benua reruntuhan ilahi dan menjadi ahli terkuat. Dia bahkan bisa menimbulkan gelombang di benua Yuan dan menjadi orang penting. Badak guntur tertinggi akan menjadi idiot jika dia tidak mengikuti seorang jenius dengan prospek tak terbatas. Selama dia tetap berada di sisi Lu Ming dengan patuh, dia pasti akan mendapat manfaat dari kebangkitan Lu Ming di masa depan. Awalnya, dia tidak punya harapan untuk menerobos ke alam kaisar, tapi sekarang, secercah harapan muncul di hatinya. Buk buk buk. Badak guntur tertinggi berlari sekuat tenaga, tubuhnya berderak karena kilat. Dia melesat di udara seperti sambaran petir, menembus lautan dan menuju lebih dalam ke lautan. Lu Ming dan Xian Yanxing duduk bersila di belakang Thunder Rhino Supreme, kokoh seperti gunung. Lu Ming, kamu telah mengembangkan keinginan kekacauan. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Aku tahu, di kota kuno di laut dalam, Anda menghilang lebih dari 10 napas. Pada saat itu,
tanda kekacauan primordial muncul. Apakah Anda dibawa ke Chaos Hall dengan token primordial Chaos? Dandan melompat ke bahu Luming dan menggumamkan banyak pertanyaan. Dandan layak menjadi eksistensi setingkat monster tua. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia langsung menebak situasi umumnya. Benar, kamu tidak salah menebak. Luming mengangguk. Mengesankan, Luming, aku benar tentangmu. Sepertinya kamu sudah mendapatkan warisan dari orang itu, kekacauan. Kata Dandan. Dandan, kamu tahu kekacauan Tirk? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu. Orang itu sangat kuat. Dia berada di level yang sama denganku. Dandan meletakkan cakarnya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga. Kamu bisa terus membual. Luming mengerucutkan bibirnya. Dia telah belajar dari Ertuan bahwa Chaos Tirk adalah salah satu eksistensi puncak di dunia dan hanya sedikit yang bisa menandinginya. Bahkan Aula Master dari Aula Spiritual Ruang dan Waktu, Tikus Roh Ruang dan Waktu, sedikit lebih rendah daripada Chaos Tirk. Dandan dan Tikus Roh Ruang Waktu sama-sama terkenal. Mereka adalah salah satu dari 10 monster perang teratas. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kekacauan Tirk? Siapa yang membual? Aku adalah kepala dari 10 Battle Beast teratas, eksistensi puncak di dunia. Diremehkan oleh Luming sekali lagi, Dandan berteriak dengan tidak senang. Luming tersenyum dan tidak berdebat lebih jauh dengan Dandan. Dengan lambaian tangannya, tumpukan mayat muncul di punggung petir badak Supreme. Itu adalah tubuh makhluk tertinggi yang telah dibunuh Luming dan sesepuh berjubah ungu emas. Luming, bagaimana kalau kamu menyerahkan mayat-mayat ini padaku? Ini adalah tonik langka yang dapat membantu tuan ini memulihkan sebagian kekuatannya. Dandan memandangi mayat-mayat itu, terutama mayat kaisar, dan hampir meneteskan air liur. Untukmu, saya menggunakan esensi darah. Aku bisa memberimu sisanya. Luming bergumam pada dirinya sendiri. Garis keturunan prasasti penekan penjara hanya berada pada tingkat dewa tingkat 8. Dibutuhkan esensi darah untuk naik level. Sedangkan sisanya, tidak banyak berguna bagi Luming. Tingkat kultivasi Luming saat ini berada pada lingkaran besar tahap dewa spiritual. Langkah selanjutnya adalah memahami tahap embryonic domain tersebut dan melangkah ke tahap tertinggi. Langkah ini tidak dapat ditingkatkan dengan melahap 9 garis keturunan naga. Itu harus dipahami sendiri. Faktanya, budidayanya di masa depan tidak dapat ditingkatkan dengan melahap. Pemahaman adalah yang paling penting. Oleh karena itu, selain esensi darah, darah kaisar tertinggi, energi esensi vital, dan sebagainya tidak berguna bagi Luming. Dia mungkin juga memberikannya pada Dandan. Kemudian, Luming mengeluarkan beberapa botol giok dan mengarahkannya dengan esensi vitalnya. Esensi darah dari mayat makhluk tertinggi terbang keluar dan masuk ke dalam botol giok. Ada total 7 seniman bela diri tertinggi. Setiap seniman bela diri agung memiliki 9 tetes sari darah, yang disimpan dalam botol giok yang berbeda. Terakhir, itu adalah sari darah lelaki tua berjubah ungu emas. Sebagai seorang kaisar, esensi darah tetua itu seperti mutiara berwarna darah, penuh dengan energi yang tak ada habisnya. Saat terbang, tekanan imperial yang luas dan tak terbatas terpancar. Ini adalah kesalahan Luming. Jika itu adalah seniman bela diri biasa di bawah alam dewa spiritual, mereka akan terguncang sampai mati oleh tekanan kekaisaran semacam ini. Prajurit alam dewa spiritual biasa akan terluka parah. Hanya mereka yang berada pada tingkat dewa spiritual tingkat lanjut ke atas yang dapat mendekat dan mengumpulkan esensi darah kaisar. Luming menggunakan botol giok untuk menyimpan sari darah kaisar. Adapun cincin penyimpanan mereka, Luming tentu saja tidak melepaskannya. Dia sudah menyimpannya. Dandan, kamu dapat memilikinya. Kata Luming. Hahaha. Dandan tertawa dan membuka mulutnya. Mayat seniman bela diri dan kaisar tertinggi semuanya tersedot ke dalam mulutnya dan menghilang. Aku akan menyimpannya dan mencernanya perlahan. Dandan menyeringai, matanya menyipit. Kemudian, mata Dandan mulai mengamati laut lagi. Harta karun di lautan 10 kali lebih banyak dibandingkan di darat. Ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak boleh melewatkan perjalanan ini. Gumam Dandan. Kicau. Gelembung berseru menanggapi Dandan. Haha bagus. Kami akan bekerja sama untuk mendapatkan lebih banyak harta karun. Dandan menyeringai dan menarik Gelembung ke samping untuk berdiskusi.